Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya cintai, yang saya ta'zimi dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan puasa yang ke-21 ini, kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat untuk mengikuti berbagai kajian-kajian bulan Ramadan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Selanjutnya, saya akan mengulas sedikit tentang kesabaran. Salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrus Shobar atau bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa. Sedangkan puasa separuh dari kesabaran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-shaumu nisfu shobar." Puasa itu separuh dari kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan berpuasa, kaum muslimin diajarkan untuk bersabar, menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Padahal itu makanan milik sendiri, minuman milik sendiri, tetapi dia menahannya untuk tidak mengkonsumsinya. Begitu juga istri yang cantik, pasangan yang halal, dia menahannya untuk tidak mencampurinya karena sedang berpuasa. Begitu juga menahan diri dari mengumpat, menggunjing, bergosip, dan juga marah-marah. Ketika dipancing-pancing oleh orang lain, dia menjawabnya, "Inni shaimun." Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Menahan diri inilah bagian pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah sudah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang bersabar. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan bagi orang yang bersabar. Yang pertama, pahala tanpa batas. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas shabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala mereka tanpa batas. Surat Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Keutamaan sabar yang kedua adalah orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah atau ma'iyatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar, dia akan dilindungi dan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, dengan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dengan makhluknya dan tidak bersama dengan makhluk. Keutamaan sabar yang ketiga yaitu kunci kebaikan. Bersama syukur, kesabaran adalah kunci kebaikan. Seseorang yang selalu berbuat baik, itu artinya sudah bisa mengkombinasikan antara syukur dan sabar di kehidupan sehari-hari. Keutamaan sabar yang keempat adalah orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah mencintai hambanya, dia akan dilindungi oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah. Jika ada yang memusuhinya,
maka Allah lah yang akan membalasnya. Tidak seperti yang diperkirakan banyak orang, bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Sholat dijalankan, tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi hibah tetap jalan. Sehingga ada istilah STMJ atau sholat terus maksiat jalan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya maksiat emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki. Sebab itu ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar. Banyak orang mengira saat seseorang mendapatkan kesulitan, lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya, dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atau problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah sedikit ulasan tentang kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekiranya dari saya cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.